Irik, rung metu PPT nih cah. PPT ini rung metu ki. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, di masa pandemi ini kita harus sering-sering berolahraga ya. Karena untuk menjaga imun kita. Dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker selalu kalau keluar rumah. Ini udah pada masuk semua ya? Zoom ya. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertemuan kita pada hari ini yaitu lompat jauh gaya menggantung. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya pada kalian tentang perbedaan lompat dan loncat. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin dari Hani Dwi atau Canes. Baik, Canes. Perbedaannya lompat dan loncat itu apa? Saya pernah membaca, tapi saya sedikit lupa apa itu lompat dan loncat. Mungkin menurut saya lompat itu yang menggunakan satu kaki dan loncat menggunakan dua kaki gitu. Gitu, Pak. Ya, bagus. Baik. Betul. Ya, jadi apa perbedaan lompat dan loncat itu? Lompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Sedangkan loncat itu mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Jawaban dari Mas Canes tadi udah benar. Terima kasih. Ya, jadi lompat jauh adalah suatu aktivitas gerakan yang dilakukan di dalam lompat untuk mencapai lompat yang sejauh-jauhnya. Terus untuk jarak awalan lari sampai balok tumpuan, yaitu untuk putra jaraknya 40 sampai 50 meter, sedangkan untuk putri 35 sampai 45 meter. Dengan untuk balok tumpuannya 1,7 dengan dimensi 1,72 cm dikali 30 cm dan dikali 10 cm. Sedangkan untuk lompatannya sendiri itu panjangnya 9 meter dengan lebar 2,75 meter dan kedalamannya 1 meter. Adapun macam-macam gaya umum yang digunakan pada lompat jauh. Ada yang gaya jongkok, gaya berjalan di udara, gaya menggantung atau melenting. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang gaya menggantung.
lompat jauh gaya menggantung sering disebut juga lompat jauh gaya melenting, yaitu suatu cara melompat yang pada saat di udara badan melenting ke belakang seolah-olah seperti orang yang sedang menggantung. Untuk tujuan lompat jauh yaitu untuk dapat melompat dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Oke, sebelumnya apa saja tahap-tahap dalam lompat jauh? Ada yang tahu? Mas Endigo mungkin tahu. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan mungkin awalan, lalu tumbuhan atau tolakan, sikap badan saat di udara, dan saat melakukan pendaratan, Pak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat tepat. Yaitu adapun tahap-tahap lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama itu awalan, yang kedua tumpuan atau tolakan, yang ketiga sikap badan di udara, dan yang keempat pendaratan. Saat melakukan awalan, lompat jauh gaya menggantung itu awalannya kita berlari dengan kecepatan penuh. Saat melakukan tolakan menggunakan bagian kaki terkuat, dan saat di posisi udara itu tangan diayunkan dari depan ke atas menuju ke belakang, sedangkan kaki ditekuk ke belakang lalu dilencutkan ke depan bertujuan untuk menambah daya dorong agar lompatan yang dilakukan semakin jauh. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan saat lompat jauh gaya lenting, yaitu yang pertama pelihara kecepatan saat menolak. Yang kedua, capailah dorongan yang tepat dan dinamis pada balok tumpuan. Yang ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Yang keempat, gunakan gerakan kompensasi lengan yang baik. Kelima, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan. Hal-hal yang perlu dihindari, bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai, badan miring jauh ke depan atau ke belakang, satu kaki mendahului kaki lain saat pendaratan. Terus, oke. Itu tadi sedikit materi yang bisa saya berikan pada gaya lompat jauh gaya menggantung. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi tersebut. Nanti saya tunjuk ya menjawabnya. Yaitu yang pertama, berapa jarak awalan lari sampai balok tumpuan untuk putra dan putri? Mungkin Mas Yani, berapa Mas Yani? Mungkin aku saja, Pak. Baik, Sanes. Jaraknya 30 meter. Itu untuk apa? Putra atau putri? Putra. Untuk putra. Terus untuk putrinya? Putri berapa ya? Jarak awalannya. Mungkin untuk putranya yang 40, terus yang putrinya 30 gitu. Oh ya, baik. Terus tahu saya, Pak. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menjawab? Mungkin ada yang ingin menambahkan jawabannya? Saya, Pak. Baik, Aksanul. Untuk putri, setahu saya 15 meter. Dan untuk putra, 12 meter. Baik.
Terima kasih jawabannya. Mungkin saya bisa menambahkan lagi. Tadi kan udah ada di presentasi ya. Jadi PPT itu jarak awalan lari sampai balok tumpuan itu untuk putra sendiri minim 40 sampai 50 meter. Sedangkan untuk putri 35 sampai 45 meter. Lagi, satu soal lagi. Ini sistemnya rebutan. Ini nanti saya akan kasih nilai lebih. Hal apa yang perlu diperhatikan saat melakukan lompat gaya melenting ini? Oke, siap. Saya Pak. Oke, Endico. Coba. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan gerakan lentingan itu kecepatan sampai saat menolak, lalu capailah dorongan yang cepat dan dinamis pada balok tumpuan. Lalu rubahlah sedikit posisi lari yang bertujuan untuk mencapai posisi lebih tegak dan gunakan gerakan kompensasi lengan yang baik, dan yang terpenting adalah penguasaan gerak untuk menghasilkan gerakan yang baik. Baik, benar sekali itu, benar. Kasih aplaus buat Mas Endico. Ya, ini nanti untuk link video gaya lompat jauh melenting nanti saya share linknya di grup WhatsApp sehingga kalian bisa mempelajari gerakan gaya melenting tersebut di rumah dengan safety dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tugasnya nanti saya kirim lewat grup WhatsApp dengan jangka waktu 1 minggu ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, saya kira pertemuan pada hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.